Oke, saya Ramdhani Adiwinarno dari kelas TI 22A3 ingin menjelaskan PHP nanti yang saya buat pada tugas pemrograman web 2 kali ini. Untuk yang pertama, ini merupakan tampilannya. Lalu ada database, di sini ada strukturnya ada ID, nama, kelurahan, email, alamat kota, dan pesan. Lalu ini ada data yang masuk, ada 4 data yang masuk. Ini hasilnya. Yang pertama di indeks. Ini ada tabel, ada CSS, terus ada ini ada nama, jenis kelamin, dan bla bla bla. Nah, pada bagian ini include once koneksi. Jadi saya memanggil koneksi PHP yang dimana dalam PHP ini untuk menyambungkan database. Nah, di sini ada fungsi yang dimana apabila tersambung maka akan muncul gagal terkoneksi, apabila berhasil maka berhasil terhubung. Jadi gunanya untuk itu. Lalu ini ada result MySQL query yang dimana pada hasil ini kita mengambil dari MySQL. Jadi kita ambil dari database select yang kita menggunakan select dari user. Jadi kita menampilkan ini pada database user. Lalu kita mengambil dari ID. Jadi yang kita ambil itu ID-nya. Lalu di sini ada while user data, ini ada error, misalnya tidak terkoneksi error. Terus ada while user data MySQL fetch array. Nah, jadi di sini apabila user data itu sesuai, maka contoh data yang kita tambahkan itu ada dan masuk ke database, maka dia akan dicetak di sini. Nah, untuk HTML special charts ini saya gunakan untuk agar tidak terjadinya XSS. Kayak misalnya kalau misalnya kita buat web yang profesional. Nah, ini coba aja. Nah, di mana yang setiap form ini ada namanya ya. Nama itu nama sesuai kayak jenis kelamin, email, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke koneksi. Nah, langsung saja kita ke PHP-nya. Kita memiliki variabel global yang kita buat namanya database host, yang dimana itu kita mengambil di localhost. Database name yang nama database kita yang kita buat itu pemrograman web. Terus ada database username. Nah, ini yang user yang saya pakai namanya root, dan ini passwordnya. Lalu di sini ada MySQL, jadi kita memanggil SQL untuk mengkonekkan data host, username, password, dan dan database name ya. Nah, ini untuk waktu yang kita set sesuai yang kita tinggali. Nah, di sini merupakan template. Kita membuat template kayak function sendiri untuk ngecek dia terkoneksi atau tidak terkoneksi. Yang kita panggil di sini ada beberapa file yang kita buat. Lalu di add PHP. Nah, di sini ada HTML CSS biasa. Lalu di sini ada ini. Jadi setiap form pada form yang disubmit, setiap kita submit form pada nama yang kita beri nama name dengan variabel nama name, maka setiap data yang disubmit dia akan disimpan di variabel global yang bernama ini ya, name. Nama kita akan masuk ke variabel name. Nah, ini kita juga menginclude koneksi tadi, terjadi error atau enggak. Lalu resultnya, nah pada form yang kita buat tadi, kalau misalnya data itu kita ambil dari SQL, nah kita masukkan bagian insert. Apabila user itu mengecek dan terhubung, misalnya database kita terhubung pada codingan ini, maka dia akan mengepus sesuai ini. Jadi nama yang kita ketik tadi maka tersimpan di variabel global dan dia akan otomatis masuk ke database dan dia bakal dicetak ini MySQL, maka dia akan muncul di sini. Contoh kita add, kita asal aja di sini. Oke. Nah, kita view user, maka di sini akan muncul. Oke. Ini untuk pengecekan. Misal berhasil maka berhasil dan muncul tadi link kita ke sini. Kalau ini error ya, kita pakai yang koneksi tadi ya, MySQL error. Lalu di bagian edit ini ada set pada form tadi kita
kita mendapatkan by ID ya. Contoh pas kita ketik edit. Nah, ketik edit gini, kita mengambil ID yang ada database. Yang kita edit tadi Jauza ya. Berarti pada data Jauza ini dia bakal mengambil ID, berarti mengambilnya by ID, masukkan. Lalu untuk pengecekan ininya, ini di bagian sini. Ya, dia bakal mengecek. Nah, untuk bagian ini, interval ini sebenarnya kayak untuk agar tidak terjadinya SQL injection ya, karena yang dimasukkan kan cuma integer ya data yang diterima. Nah, untuk apa namanya, pengecekan ID valid atau tidaknya. Lalu ini, nah pada bagian ini saat kita mengklik update, nah dia tuh akan kita akan dalam form index tadi kita mengambil database pada update di user, database user. Nah, ini apakah dia sesuai, apa namanya, maka data akan dipush. Lalu misalnya berhasil, data bisa diperbarui. Gagal, maka akan gagal. Ini update ya, kita pakai yang update, kan data diupdate. Lalu untuk ini, nah pada form ini apabila kita di dalam form ini kita mengecek, dia memanggil SQL bagian select. Nah, dia apa namanya itu, dia memilih user mengecek bagian database user by ID. Jadi ID ini dipanggil. Pas saat kita mengganti update, data ini akan dicek apakah benar data yang kita cek benar-benar punyanya Jauza. Nah, edit. Nah, maka apabila benar, di sini formnya itu akan memunculkan data-data yang seperti yang sudah tersave ya. Contoh di sini tambah 1 2 3. Nah, kalau misalnya iya, kita pencet update, maka di sini dia akan seperti itu. Update. Nah, data berhasil. Kembali ke menu utama. Oke. 1 2 3. Lalu bagian delete. Nah, untuk bagian delete ini kita manggil koneksi tadi. Jadi kita mengambil ID. Jadi mengambil apa ya? Kita itu mengambil ID by ID. Jadi kita ambilnya ini, mengambil data by ID 11 13 ini. Nah, pada result ini, pada MySQL query, apabila pada form ini kita pencet delete, dia mengambil database, dia akan memilih delete from users ya kan, dari users ini, database user. Dia akan memilih ini delete, fungsi delete, yang di mana dia akan mengambil dari ID yang kita pilih. Contoh di sini kita mau delete ini. Nah, maka dia akan manggil database, mengambil dari ID, apakah ID yang kita panggil itu berapa. Contoh tadi berapa, 16 atau berapa tadi, maka akan di delete. Nah, untuk header location ini ketika pencet delete kita tetap di index PHP gitu. Sekian penjelasan dari codingan saya. Mungkin kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.